kalian yang kelas 11 SMA kan? Nah, video ini kami buat untuk membantu kalian lebih memahami tentang menyimak laporan perjalanan. Simak penjelasannya baik-baik ya. Pengertian laporan perjalanan. Laporan perjalanan adalah dokumen yang berfungsi untuk mendeskripsikan secara rinci sebuah perjalanan yang telah dilakukan, baik untuk keperluan bisnis, penelitian, maupun wisata. Dokumen ini dapat disusun dalam berbagai format seperti tulisan naratif, presentasi visual, atau multimedia yang mencakup foto dan video. Tujuan utama dari laporan perjalanan adalah untuk mendokumentasikan pengalaman dan pengamatan selama perjalanan, memberikan informasi yang berguna bagi pihak lain, serta mengevaluasi keberhasilan atau tantangan yang dihadapi selama perjalanan. Selain itu, laporan perjalanan juga dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi bagi orang lain yang mungkin tertarik untuk melakukan perjalanan serupa. Nah, dalam konteks akademis, laporan perjalanan sering digunakan sebagai bagian dari tugas atau penelitian lapangan. Sementara dalam konteks profesional, laporan ini dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam merencanakan dan mengoptimalkan perjalanan bisnis di masa depan. Dengan demikian, laporan perjalanan tidak hanya berfungsi sebagai catatan pribadi, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang efektif untuk berbagai tujuan. Menyimak laporan perjalanan. Menyimak laporan perjalanan adalah proses aktif yang melibatkan perhatian dan pemahaman terhadap informasi yang disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan. Maksudnya, menyimak laporan perjalanan merupakan keterampilan yang memerlukan konsentrasi penuh dan kemampuan untuk memahami informasi yang disampaikan. Proses ini dimulai dengan mendengarkan atau membaca laporan dengan seksama, serta memperhatikan setiap detail yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Penyimak harus mampu mengidentifikasi tujuan perjalanan, memahami pengalaman yang dibagikan, dan mengevaluasi hasil yang diperoleh dari perjalanan tersebut. Selain itu, menyimak laporan perjalanan juga melibatkan kemampuan untuk menghubungkan informasi yang disampaikan dengan konteks yang lebih luas, seperti tujuan bisnis atau penelitian yang mendasari perjalanan. Dengan demikian, penyimak dapat memperoleh serta mampu memberikan umpan balik yang konstruktif atau mengambil keputusan penting dalam konteks akademis atau profesional. Tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di mana kemampuan untuk memahami dan menganalisis informasi dari berbagai sumber sangat diperlukan. Selanjutnya, aspek-aspek dalam laporan perjalanan. Yang pertama, aspek struktur laporan, keteraturan dan kejelasan. Laporan perjalanan yang disampaikan harus memiliki struktur yang jelas, terorganisir, mulai dari pengenalan, isi laporan, hingga kesimpulan. Kelengkapan informasi. Laporan harus mencakup semua informasi yang penting dan relevan dengan perjalanan yang dilaporkan, termasuk tujuan, kegiatan yang dilakukan, pengalaman yang diperoleh, serta hasil yang didapatkan. Yang kedua, aspek relevansi dan fokus. Relevansi informasi. Semua informasi yang disampaikan dalam laporan harus relevan dengan topik dan tujuan laporan perjalanan, serta sesuai dengan audiens yang menjadi sasaran. Fokus pada inti laporan. Laporan perjalanan harus menghindari penyimpangan atau pembahasan yang tidak relevan dengan inti laporan agar informasi yang disampaikan tidak terdistorsi atau membingungkan. Yang ketiga, aspek visual dan media. Penggunaan visual. Jika laporan menggunakan media visual seperti gambar, grafik, atau video, aspek ini sangat penting untuk memperjelas dan mendukung pemahaman terhadap informasi yang disampaikan. Kesesuaian media dengan laporan. Memastikan bahwa media yang digunakan harus baik itu lisan maupun tulisan atau audiovisual, sesuai dengan konteks dan tujuan laporan perjalanan. Selanjutnya, menyimak laporan perjalanan dengan baik memerlukan beberapa langkah-langkah yang terstruktur. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapan. A. Pahami tujuan. Ketahui tujuan dari laporan perjalanan tersebut, apakah untuk keperluan akademis, bisnis, atau pribadi. B. Kenali audiens. Siapa yang akan baca laporan ini? Mengetahui audiens akan membantu Anda fokus pada informasi yang relevan. Yang kedua, menyimak aktif. A. Fokus pada isi. Dengarkan atau baca laporan dengan penuh perhatian. Catat poin-poin penting seperti tujuan perjalanan, tempat yang dikunjungi, dan kegiatan yang dilakukan. B. Catat detail penting. Buat catatan detail penting seperti tanggal, lokasi, dan hasil perjalanan. Yang ketiga,
apakah data yang diberikan akurat dan relevan. B. Refleksi. Pertimbangkan bagaimana informasi tersebut dapat diterapkan atau bermanfaat bagi kalian dan organisasi kalian. Yang keempat, diskusi dan klarifikasi. A. Tanya jawab. Jika ada bagian yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya atau mencari klarifikasi. B. Diskusikan temuan. Diskusikan temuan dari laporan dengan rekan atau tim untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Dan yang kelima, kesimpulan dan tindakan lanjut. A. Rangkum temuan. Buat rangkuman dari poin-poin utama yang telah kalian simak. B. Tindakan lanjut. Tentukan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan informasi yang telah kalian peroleh dari laporan. Selamat menyaksikan. Selalu ada hal menakjubkan dari sebuah perjalanan, termasuk bagaimana aku tiba-tiba berangkat ke Maluku. Perjalanan kali ini dimulai dari Jakarta menuju Ambon. Dan karena penerbangan pagi, jadi langit masih sangat gelap. Berhubung ini adalah perjalanan paling timur bagi Kelana Saka, jadi aku cukup excited untuk datang lebih awal ke bandara. Ini akan menjadi cerita yang panjang sekaligus petualangan penutup 2023. Sejujurnya, terasa masih menjadi mimpi untuk bisa berangkat ke destinasi impian bersama 9 orang lainnya yang nantinya kita akan bertemu di Ambon. Lucu ya, ternyata pertemuan itu selalu menjadi alasan aku menyukai perjalanan. Yang biasanya duduk di pesawat udah langsung tidur, kali ini aku terjaga selama 3 jam. Ada perasaan gelisah sekaligus bersemangat. Aku tidak sabar untuk melihat apakah Ambon memiliki langit yang biru, apakah alamnya masih sangat indah, apakah pantainya bagus, dan masih banyak hal lagi yang bergema di kepala. 3 jam pun berlalu, dan waktu Ambon itu 2 jam lebih cepat dibandingkan Jakarta. Bagian unik dari menjelajahi Indonesia itu adalah cuaca. Banyak yang bilang akhir tahun adalah waktu terbaik untuk mengunjungi Indonesia bagian timur. Sedangkan akhir tahun di bagian barat dan tengah sedang dilanda curah hujan yang tinggi. Dan ya, sekiranya kamu berencana mengelilingi Indonesia, ingat ya untuk memerhatikan faktor cuaca. Perkenalkan teman baruku, namanya Indira. Dia dari Surabaya dan kami baru bertemu 10 menit yang lalu. Ini Asmi dan juga Akil. Kami berempat adalah rombongan pertama yang baru tiba di Ambon. Dan sekarang langsung bergegas menuju penginapan karena sejujurnya mataku sudah setengah sadar rasanya. Untung saja penginapannya itu ada di depan bandara. Ternyata kita langsung ke penginapan yang lokasinya itu pas banget di depan bandara. Ini penginapannya. Dan ini di belakang aku tuh udah bandaranya. Kali aja ada yang penasaran sama isi dalam penginapannya. Bisa kalian lihat aku tidurnya sama Indira. Dan ini dia isi toiletnya. 1, 2, dan 3. Ya kurang lebih cukup lah ya untuk istirahat 1 malam. Aku kira setelah sampai di penginapan, aku bisa langsung tidur dan terlelap. Ternyata perutku sangat berisik. Dan sebenarnya aku kelaparan. Jadi hari ini dan pagi ini, aku dan Indira memutuskan untuk mencari makanan terdekat dari penginapan. Kami berdua memutuskan untuk makan nasi pecel karena sepertinya pilihan yang satu ini sangat familiar di lidah. Dan yang paling terdekat juga dari penginapan. Yang terjadi setelahnya adalah aku ketiduran sampai berjam-jam. Namun ada kabar baiknya, Indira itu punya kerabat di Ambon. Dan sekarang aku sedang menemani Indira bertemu kerabatnya, sekaligus kami juga mau jalan-jalan. Destinasi pertama yang kami kunjungi itu namanya Pantai Batu Kapal.
lagi di mana? Lagi di Batu Kapal. Batu Kapal. Bagus banget. Ini bagus banget sih karena sepi dan ini tuh pasir, nggak pasir, ini tuh pasir batu. Dari penginapanku ke pantai Batu Kapal itu kurang lebih 15-20 menit. Harga tiketnya 5.000 kurang lebih. Dan akses menuju pantai itu singkat, cuman butuh trekking aja dikit. Tapi oke banget dan worth it untuk dikunjungi. Kita bakal indah. Saatnya menjelajah bagian lain dari pantai Batu Kapal ini. Bertemu dengan orang lokal yang sedang live sambil bernyanyi dan suaranya itu bagus banget. Lalu dua anak kecil ini menyapa aku dan Indira. Dan berujung kami berkenalan dan kami juga diperkenalkan dengan belut hasil tangkapannya. Belut air tawar. Ini bisa pelihara nih. Lucu. Ampun, padahal ini tuh baru hari pertama, tapi kok rasanya udah seru banget ya perjalanannya. Pantai Batu Kapal itu bukan pantai yang besar-besar banget, tapi entah kenapa setiap sudutnya tuh beda-beda, jadi banyak hal gitu yang bisa dieksplor. Setelah kami berdua itu udah puas banget buat main-main di pantai ini, akhirnya aku dan Indira memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya. Katanya sunset di sini itu penampilannya cantik banget dan bisa dibilang aku setuju 2000%. Indira itu mau naik kapal untuk lihat sunset sambil keliling, tapi aku males banget basah-basahan, jadi aku lihat sunsetnya dari atas aja karena enak banget nih buat bengong-bengong. Lihat deh, ini sunsetnya cantik banget. Dan yap, hari ini tuh terlampau menyenangkan untukku. Rasanya seperti Ambon menyambut kedatangan kami dengan sangat baik. Sekarang saatnya kami kembali sebelum jalanan mulai gelap. Isi kepalaku bertanya, apa sih yang mengesankan dari sebuah tempat? Apakah perjalanan, cerita, atau pertemuan? Ternyata bagian menyenangkan dari sebuah tempat itu merupakan perpaduan dari perjalanan, cerita, serta pertemuan baru yang asing namun juga terasa hangat. Seperti layaknya matahari sore ini. Dan ya, sampai bertemu di perjalanan Kelanasaka berikutnya. Plan your next trip with Kelanasaka. Bye! Nah, setelah kalian menyimak video perjalanan tadi, kakak akan memberikan tugas kepada kalian nih agar kalian lebih memahami tentang menyimak laporan perjalanan. Dicatat baik-baik ya. Yang pertama, tuliskan pokok laporan perjalanan tersebut. Yang kedua, tuliskan kembali laporan perjalanan tersebut. Dan yang ketiga, tanggapilah laporan perjalanan tersebut sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Setelah kalian menyimak video perjalanan tadi, seharusnya kalian sudah bisa menganalisis dan memahami video perjalanan yang tadi sih ya. Jadi di sini kakak akan membacakan aspek-aspek apa saja sih yang jadi penilaian dari penugasan sebelumnya. Yang pertama yaitu aspek kebahasaan. Nah, aspek kebahasaan ini meliputi 1. Pemahaman isi. Yang kedua, kelogisan penafsiran. Dan yang ketiga, ketahanan konsentrasi. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aspek pelaksanaan dan sikap. Yang pertama, aspek menghargai. Yang kedua,
kedua, aspek kesungguhan. Yang terakhir, yaitu aspek kritis. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kami harap setelah menonton video tadi, kalian lebih memahami kegiatan menyimak laporan perjalanan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.